pembacaan pledoi atau pembelaan terdakwa Nikita Mirzani atas tuntutan jaksa penuntut umum. Sementara ini tim kuasa hukum dan JPO sama-sama maju ke depan ke majelis hakim untuk penyerahan soft copy pledoi. Sementara terdakwa Nikita Mirzani hari ini tampil beda dengan hijab muslimah, berbeda dengan penampilan Niki sebelumnya yang tampil casual. Kali ini Niki tampil muslimah dengan hijab dan dress warna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikita Mirzani membacakan pledoinya sendiri. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, teman-teman media yang selalu mengawal persidangan saya yang saya cintai. Nota pembelaan pledoi ini saya beri judul Dermaga Keadilan Sengketa Bisnis Perdata Menjadi Kriminalisasi dengan Tuduhan, Pengancaman, Pemerasan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengawali pembukaan nota pembelaan atau pledoi ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang mulia karena dengan sabar memimpin proses persidangan ini. Perdebatan yang sering terjadi dalam ruang sidang ini haruslah sama-sama kita maknai sebagai suatu upaya untuk menemukan dan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Saya berharap Bapak Hakim yang mulia tidak seperti jaksa penuntut umum yang menganggap setiap perdebatan dalam proses persidangan ini dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak sopan. Padahal jaksa penuntut umum juga sering memulai perdebatan baik kepada saya maupun kepada tim penasehat hukum saya. Sehingga jika perdebatan dalam proses persidangan ini diartikan sebagai sebuah perbuatan tidak sopan seperti yang dikatakan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka artinya jaksa penuntut umum sendiri juga berlaku tidak sopan di persidangan ini. Sebelum saya menjelaskan hal-hal yang menjadi poin penting dalam nota pembelaan atau pledoi ini, terlebih dahulu saya menjelaskan mengenai asal-usul peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga ini melibatkan saya dalam permasalahan hukum. Bapak Hakim yang mulia, awalnya pada sekitar awal bulan Oktober 2024, saya melihat begitu banyak maraknya masalah produk skincare yang berbahaya beredar di media sosial, termasuk produk skincare milik PT Glavicia RMA Group. Produk ini sebelumnya sudah banyak orang yang mereview di media sosial. Salah satunya produk skincare yang bernama Glowing Booster Cell yang mereview adalah Dr. Sakira yang juga sebagai dokter kecantikan. Dalam hasil review yang dilakukan Dr. Sakira, kemudian saya repost kembali di media sosial saya dengan tujuan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat luas kalau tidak mau kulitnya rusak, hati-hati dalam menggunakan produk kecantikan. Di situ saya hanya ingin menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar tidak tertipu dengan skincare atau produk kecantikan yang overclaim, overpriced, dan tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Bahwa saya sampaikan kepada Bapak Hakim yang mulia, saya tidak pernah mereview produk milik PT Glavicia RMA produk yang bernama Glowing Booster Cell dengan review yang jelek-jelek. Yang saya lakukan hanya sebatas merepost kembali postingan produktif terkait produk milik PT Glavicia RMA Group yang bernama Glowing Booster Cell di akun media sosial TikTok bernama @nikita_mirzani. Bahwa atas repost yang saya lakukan tersebut, kemudian Reza Gladys berupaya dengan cara apapun ingin bertemu dengan saya. Reza Gladys menghubungi Dr. Oki karena Reza Gladys tahu saya berteman akrab dengan Dr. Oki. Sehingga Reza Gladys meminta bantuan kepada Dr. Oki agar dapat dipertemukan dan bisa berkomunikasi dengan saya. Dr. Oki bertanya kepada Reza Gladys, apakah keduanya mau bertemu Nikita Mirzani? Dijawab oleh Reza Gladys mau silaturahmi dan berbicara mengenai produk skincare booster yang pernah direview oleh Nikita Mirzani. Sehingga Dr. Oki menyarankan kepada Reza Gladys untuk berkomunikasi dengan Ismail Marzuki. Bahwa setelah itu terjadilah percakapan bertiga antara Dr. Oki, Ismail Marzuki, dan Reza Gladys
melalui sambungan telepon WhatsApp. Di dalam percakapan itu, pada intinya, Reza Gladys menyampaikan keinginannya dan meminta tolong kepada Ismail Marzuki agar dapat dipertemukan dengan saya. Sehingga ketika Ismail Marzuki ketemu saya di rumah pada sekitar bulan November 2024, Ismail Marzuki memberitahukan kepada saya bahwa Reza Gladys ingin bertemu saya. Maya menyampaikan kepada saya tentang keinginan Reza Gladys mau bertemu saya. Informasi itu juga saya dengar dari Dr. Oki, di mana Dr. Oki menyampaikan kepada saya kalau Reza Gladys ingin bertemu saya. Keinginan Reza Gladys ingin bertemu saya karena saya pernah repost postingan Dr. atau Dr. Samira terkait produk skincare milik Reza Gladys, karena Reza Gladys tahu bahwa postingan saya di media sosial ini cepat viral di Indonesia. Bahwa selanjutnya saya menyampaikan kepada Ismail Marzuki apa tujuan Reza Gladys mau bertemu saya. Kemudian Mail bilang Reza Gladys mau silaturahmi. Saya katakan, iya silaturahmi itu mau ngapain? Pasti ada tujuannya mau silaturahmi ke saya. Tidak mungkin tiba-tiba datang mau silaturahmi dengan saya kalau sebelumnya saya tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi. Kemudian saya bilang juga kepada Mail, sampaikan kepada Reza Gladys, kalau mau ketemu saya, nggak ada duitnya, nggak usah, cuma buang waktu saya saja. Saya nggak mau ketemu kalau nggak jelas, karena saya sangat amat trauma. Biasanya ketemu orang, saya cuma menjadikan konten untuk keperluan mencari